Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran IPA. Hari ini kita masih di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Masuk di sub tema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Nah, anak-anak, kita menghirup udara atau oksigen adalah udara yang bersih. Ketika kita menghirup udara yang sudah dicemari oleh zat-zat pencemar seperti karbon dioksida dan sebagainya, maka itu juga akan bisa mempengaruhi pada kesehatan kita. Nah, sebelum kita mempelajari, sebelum Betty menjelaskan tentang apa-apa saja yang bisa menyebabkan udara kita tidak bersih dan menyebabkan gangguan kesehatan pada kita, sekarang kita ulang dulu sedikit tentang sistem pernafasan pada manusia. Oke, mari dengarkan penjelasan berikut ini. Sistem pernafasan pada manusia atau respirasi. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Lalu tubuh kita dalam suatu proses akan mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Nah, organ pernafasan manusia itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama dari rongga hidung. Hidung adalah bagian paling awal udara dapat masuk menuju paru-paru. Pada hidung terdapat rambut hidung dan lendir yang berfungsi untuk menyaring debu maupun kotoran. Selain itu juga terjadi penyesuaian suhu dan kelembaban sehingga dapat diterima oleh tubuh kita. Yang kedua, tenggorokan. Tenggorokan adalah penghubung antara rongga hidung dengan paru-paru. Nah, tenggorokan ini terbagi 3. Nah, inilah dia. Yang pertama itu faring. Nah, faring ini adalah saluran berbentuk seperti tabung kerucut yang dimulai dari bagian belakang hidung dan rongga mulut sampai dengan bagian sebelum laring. Faring pada orang dewasa biasanya mencapai 10-12 cm. Yang berikutnya laring. Laring adalah organ dalam leher yang berfungsi sebagai penghasil suara. Laring berfungsi sebagai pelindung saluran pernafasan atau trakea dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga masuknya benda asing ke dalam saluran pernafasan. Jadi kalau anak-anak tiba-tiba tersedak ketika makan, bisa jadi makanannya itu masuk ke dalam saluran laring. Lalu saluran laring ini langsung merespon dan mengeluarkan kembali benda tersebut. Kalau benda tersebut nggak bisa keluar, kita bisa sesak nafas ya. Berikutnya trakea. Trakea adalah alat pernafasan manusia yang berbentuk tabung yang diameternya 2-2,5 cm dengan panjang 10-15 cm. Trakea ini tersusun dari 20 tulang rawan yang berbentuk cincin. Nah, trakea ini menghubungkan laring dengan bronkus. Organ pernafasan yang berikutnya adalah bronkus. Nah, bronkus ini adalah batang tenggorokan yang bercabang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi, bronkus ini membagi udara yang masuk menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Maka ada disebut dengan bronkus kanan dan bronkus kiri. Selanjutnya bronkeolus adalah bronkeolus ini percabangan yang lebih kecil lagi dari bronkus. Jadi dia bagian dari bronkus, tapi dia lebih halus lagi. Nah, bronkeolus ini berperan menyalurkan oksigen dan dari bronkus menuju alveolus. Jadi tugas dia menyalurkan oksigen dari bronkus ke alveolus. Nah, apa itu alveolus? Alveolus adalah ujung-ujung bronkeolus. Jadi lebih halus lagi dari bagian bronkeolus yang menempel pada paru-paru. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oleh darah, oksigen akan diedarkan untuk proses pembakaran
dalam tubuh dan akan menghasilkan karbon dioksida. Lalu karbon dioksida ini akan kembali dibawa oleh darah menuju alveolus dan dilepas keluar tubuh. Jadi bronkeolus dan alveolus itu berada pada paru-paru. Kan sistem pernafasan kita manusia itu kan terbagi dua ya, pernafasan dada dan pernafasan perut. Baik, sekarang mari kita lanjutkan tentang pentingnya udara bersih bagi kesehatan pernafasan kita. Nah, anak-anak, kita membutuhkan oksigen ketika kita bernafas, dan kita mendapatkan oksigen dari udara yang bersih. Ketika udara di sekitar kita tercemar dengan zat-zat polutan atau zat-zat pencemar seperti karbon dioksida, maka itu akan bisa menimbulkan gangguan pada pernafasan kita. Nah, oksigen kita butuhkan untuk bernafas, dan oksigen akan dapat kita peroleh ketika kita berada di lingkungan yang bersih, di lingkungan yang banyak ditanami oleh pepohonan. Nah, coba kalian rasakan bagaimana kalian ketika bernafas di tengah jalan atau di jalanan yang banyak asap kendaraannya, dibanding kalian bernafas di sebuah taman atau di daerah yang di sana banyak pepohonannya. Nah, di mana yang lebih enak ketika kita bernafas? Ya, tentunya di daerah yang banyak pepohonannya. Kita akan merasakan segar dan nyaman. Beda ketika kita bernafas di daerah yang banyak asapnya, seperti di dekat jalanan, atau di dekat pabrik, atau di dekat pembakaran sampah, maka kita akan merasakan sesak ketika kita bernafas. Maka karena itu, kita dianjurkan untuk menanam banyak pohon, karena pohon-pohon dapat menghasilkan oksigen. Dia akan menyerap CO2 atau karbon dioksida, lalu mengolahnya dan mengeluarkan kembali dalam bentuk oksigen. Nah, sekarang kita lihat faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan pada manusia. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. 1. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua, faktor penyakit. Nah, banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan, antara lain yaitu influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, kita bernafas kan untuk menghirup oksigen ya. Nah, kalau lingkungan kita kotor, banyak asapnya, baik itu dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok. Nah, itu kan bisa mencemari udara. Dan udara yang tercemar itu tidak enak lagi untuk dihirup. Oksigennya sudah menipis, lebih didominasi oleh zat-zat pencemar. Sehingga kita bisa merasakan sesak nafas. Jadi, salah satu faktor penyebab gangguan pernafasan adalah lingkungan. Nah, ini faktor yang paling dominan. Misalnya, kalau kalian ingat tentang kebakaran hutan beberapa tahun yang lalu di daerah Riau ataupun Kalimantan, nah, kebakaran hutan itu kan menimbulkan asap. Nah, kalian bisa lihat di TV kan betapa udara di sana sangat kotor, sangat berkabut, tapi kabut asap. Masyarakat sulit untuk bernafas, bahkan sampai kepada mengganggu sistem pernafasannya ya. Jadi banyak yang sakit saluran pernafasan, banyak yang masuk rumah sakit dengan keluhan sulit bernafas diakibatkan udara yang sangat tercemar tadi. Jadi kebanyakan faktor yang menjadi gangguan pernafasan itu sering terjadi karena faktor lingkungan. Maka karena itu anak-anak, ayo kita jaga lingkungan kita agar tidak kotor ya. Selanjutnya mari kita lihat lebih jauh lagi tentang penyakit pada sistem pernafasan ya.
Organ pernafasan manusia itu kan terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, secara garis besar kan seperti itu. Nah, setiap organ tersebut itu dapat mengalami gangguan, bisa diakibatkan oleh kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau karena kebiasaan hidup yang tidak sehat. Nah, berikut ini ada beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama namanya itu emfisema, yaitu merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua, asma. Asma ini merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Jadi bisa disebabkan oleh alergi debu, bulu, ataupun perubahan cuaca. Nah, kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Jadi salah satu penyakit pernafasan yang bisa diturunkan, maksudnya bisa jika orang tuanya kena maka anaknya bisa kena juga, yaitu asma. Yang ketiga, kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini adalah penyakit paling berbahaya ya. Nah, sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh kita. Jadi dia menggerogoti paru-paru kita, lalu kalau paru-paru kita udah habis digerogotinnya, maka dia akan bisa menular ke organ tubuh kita lainnya. Nah, salah satu pemicu dari kanker paru-paru ini adalah kebiasaan merokok. Jadi merokok itu berbahaya karena bisa menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Penyakit sistem pernafasan yang keempat adalah tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini atau kita kenal dengan TBC itu disebabkan oleh bakteri ya. Namanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Nah, jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas ya, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru kita mati. Nah, akibatnya paru-paru akan menguncup ya, mengecil, dia jadi berkerut yang menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Jadi terengah-engah gitu kayak orang baru lari padahal enggak gitu ya, sesak nafasnya. Nah, yang kelima dari penyakit sistem pernafasan itu adalah bronkitis. Nah, bronkitis ini merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya apa? Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Yang keenam, influenza atau flu. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya, namanya virus influenza. Nah, penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Zaman sekarang, virus influenza ini lebih dahsyat lagi. Namanya corona. Dia juga bisa menyerang paru-paru kita. Gejalanya juga sama, bersin-bersin, demam, pilek. Tapi ketika dia lama dalam tubuh kita, dia menyebabkan peradangan pada paru-paru kita dan akhirnya paru-paru kita terganggu kerjanya, akhirnya kekurangan oksigen, lalu sesak nafas, oksigen di paru-paru kita berkurang, akhirnya bisa menyebabkan kematian. Demikian penjelasan untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.